warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Safira. Saya berasal dari Itang Yunes Industri. Saya akan mempresentasikan yang pertama, latar belakang. Latar belakang, saat ini kebutuhan primer manusia semakin meningkat. Busana merupakan kebutuhan primer yang terus meningkat dan menyebabkan ilmu dan teknologi semakin meningkat. Sekolah Menengah Jurusan Negeri 30 Jakarta, program studi keahlian tata busana bertujuan membekali lulusan agar mandiri serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terpadu dalam kecakapan kerja di bidang busana dengan menerapkan kemampuan penyelesaian diri terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mendapatkan memenuhi tuntutan dunia kerja. Tujuannya, siswa dapat secara utuh terlibat dalam aspek kegiatan usaha di bidang busana sesuai dengan kompetensi yang diterapkan, memperoleh bekal untuk membuka usaha di industri butik. Lulusan SMK program studi keahlian tata busana diterapkan mempunyai kemampuan di bidang busana mulai dari pembuatan desain, pemilihan bahan tekstil, pembuatan pola, dan proses produksi busana sampai dengan proses pemasaran. Metode pengumpulan data, ada observasi, wawancara, dan metode perpustakaan. Observasi itu dilakukan pada 6 Januari 2020 dan wawancara 6 Mei 2019 melalui WA atau video call. Metode perpustakaan, penulis mencari informasi dari media internet untuk memperoleh informasi tentang berdirinya perusahaan PT Yunes Astrabata adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion garment berkedudukan di Jalan KPBD nomor 18 Kebayoran Lama, Jakarta Barat 11560 dengan merek dagang Itang Yunes di bawah pimpinan perancang busana Indonesia Itang Yunes. Pada tahun 1985, Itang Yunes mendirikan sebuah perusahaan yang mewadahi kreativitasnya dengan nama PT Yunes Astrabata dengan merek dagang Itang Yunes. Namun seiring dengan perkembangan tren busana fashion muslim yang semakin diminati di tanah air, maka pada tahun 2000-an PT Itang Yunes Astrabata lebih memfokuskan usaha dengan memproduksi busana-busana muslim. Struktur organisasinya ada pimpinan PT Yunes Astrabata, asisten desainer, administrasi, marketing, pola, penjahit, bordir, obras, pasang kancing, dan payet. Ketenagaan kerjaan, jumlah tenaga kerja, asisten desainer 1 orang, administrasi 1 orang, marketing 1 orang, pembuatan pola 2 orang, penjahit 9 orang, bordir 2 orang, payet 1 orang, pemasang kancing 1 orang, tukang setrika 1 orang. Produk dan jasa unggulan, produk yang dihasilkan dari PT Yunes Astrabata seperti kaftan, gamis, blus muslim, tunik, blus muslim ready to wear, baju fashion show, tas batu, koko, aksesoris, sepatu, dan sandal. Jasa yang dihasilkan dibuat manik-manik. Jadwal kerjanya di Itang Yunes dari jam 9 hingga jam 5, jam kerjanya dari hari Senin hingga Jumat. Tata tertibnya datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, membawa alat belajar sendiri, mengisi daftar hadir, tidak mengaktifkan alat komunikasi saat bekerja ataupun belajar. Kegiatan selama PKL itu, kegiatannya itu kalau Januari memayat baju fashion show, Februari memayat baju fashion show, bulan Maret mendesain dan memulai melaksanakan tugas akhir. Karena corona, jadi kita melakukan kegiatannya sampai Maret saja. Nah, selama 4 bulan penulis juga bersosialisasi dengan baik. Kesimpulannya, kepada karyawan di butik, belajar disiplin sehingga penulis mengetahui bagaimana dunia industri yang sebenarnya. Saran penulis yaitu agar butik PT Itang Yunes Astrabata dapat terus menjalinkan hubungan baik dengan SMK Negeri 30 Jakarta.